Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibahu wa tabi'ah hudah. Hikam ibn Atta'illah As-Sakandari, hikmah nomor 66. Dengan syarah Iqadul Himam fi Syarhil Hikam karya Ibnu Ajibah Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi, iku saking kebodohan murid, ayyusi'a utawi yento gawe elek sapa murid al-adaba ing tata krama, fatu akhara mongko diakhirkan apa al-uqubatu hukuman anhu saking murid, dari murid. Dia melakukan su'ul adab, buruknya tata krama, akan tetapi tidak segera mendapatkan sanksi dari Allah, tidak langsung mendapatkan ukubah, hukuman, siksa dari Allah. Nah, murid yang bodoh ini merasa perilakunya itu tidak salah. Buktinya tidak ada hukuman yang sifatnya langsung dari Allah. Tidak ada peringatan dari Allah. Fayaqula mongko ngucap sapa murid. Maka dia berkata, ing laukana lamun ono apa hada iki perilaku su'ul adab, perilaku iku su'a adabin, buruknya tata krama. Jika yang aku lakukan ini memang salah, tata krama yang buruk, tentunya kata murid tadi laqata'ul imdad, yakti memutuskan sapa Allah al-imdada ing pemberian bantuan, pemberian pertolongan. Aku sehat, berarti yang aku lakukan selama ini tidak salah. Buktinya Allah memberi aku sehat. Aku kaya, berarti yang selama ini aku lakukan bukan dosa. Buktinya aku masih diberi kaya oleh Allah. Aku terhormat, berarti yang selama ini aku lakukan bukan berarti su'ul adab, buruknya etika, buruknya tata krama. Buktinya aku masih diberi kehormatan, dimuliakan oleh manusia, oleh banyak orang, oleh publik, punya jabatan, punya pengaruh. Jadi dia tidak merasa punya dosa. Wa aujabalan majibna sapa Allah al-bu'ada ing jauh. Jika yang aku lakukan ini dosa, tentunya aku dijauhkan dari rahmat Allah.
ini suatu kebodohan pemikiran ini. Sebab kata Ibnu Athaillah, faqad yaqta'ul madada min haitsu la yash'uru. Mongko kadang memutuskan sapa Allah al-madada ing pertolongan. Al-madada ing pertolongan. Min haitsu la yash'uru, saking sekirane ora ngerti sapa murid. Kadang-kadang Allah sudah memutus pertolongan. Sudah memutus perhatian. Nadhar rahmatin, memandang dengan kasih sayang, sudah diputus oleh Allah. Kadang sakinahnya, ketenangannya hidup, diputus oleh Allah. Kadang hayatan thayyibah, kehidupan yang menerima apa adanya, kehidupan yang baik, telah diputus oleh Allah tanpa disadari. Min haitsu la yash'uru, saking sekirane ora merasa, ora ngerti sapa murid. Walau lam yakun, lan lamun ora ana. Walau lam yakun, lan senajan ora ana. Walau lam yakun, lan senajan ora ana. Illa kecuali apa man'ul mazidi, dicegah tambahnya nikmat. Illa kecuali apa man'ul mazidi, dicegah tambahnya nikmat. Meskipun hukuman itu bentuknya dicegah dari tambahnya nikmat, artinya nikmatnya tidak bertambah, rezekinya tidak bertambah, kesehatannya tidak bertambah. Itu sudah hukuman. Ketika dia melakukan su'ul adab, buruknya tata krama, maka Allah tidak menambah nikmat. Itu sudah suatu ukubah, hukuman. Wa qad tuqamu, lan kadang ditempatkan sapa sira muqamal bu'di, muqam aqama yuqimu iqamatan fahuwa muqimun wadaka muqamun. Isim tempatnya, isim makannya adalah muqam, darul muqamati, darul muqamati. Muqamil bu'di, ing dalam tempat tinggal jauh. Kadang-kadang saudara ini sudah posisi jauh dari Allah. Wa anta la tadri, hale utawi sira kula tadri, ora ngerti sapa sira. Tapi saudara tidak tahu. Walau lam yakun, lan senajan ora ana. Lan senajan ora ana, walau lam yakun, illa kecuali apa ayu khalliya, yento melepaskan sapa Allah. Illa kecuali apa ayu khalliya, yento melepaskan sapa Allah ka ing sira, meskipun jauh dari Allah itu bentuknya saudara dengan keinginan nafsu saudara dibiarkan oleh Allah. Itu sudah mengindikasikan jauh dari Allah. Saudara dilepas, yukhalliyaka, dilepas Allah, wa ma turidu, dan seluruh keinginan nafsu saudara. Wa ma lan perkara
turidu kang karep sapa sira ing ma yaitu keinginan nafsumu, wa malan barang turidu kang ngarepno sapa sira ing ma. Jadi orang keinginan nafsunya kok tercapai terus, syahwat nafsunya kok keturutan terus, terpenuhi terus. Justru ini tanda-tanda bu'dan minallah, jauh dari Allah. Hati-hati ya. Inilah hikam nomor 66. Kemudian saya sampaikan, pertama saya kaji dalam sebuah kitab yang masih langka, At-Tafsirul Musnad Ibnu Marduyah atau Ibnu Mardaweh. Ini kitab langka, kitab yang Ibnu Marduyah, Ibnu Mardaweh, Ruwah Ibnu Mardaweh, Ruwah Ibnu Marduyah. Ini kitabnya. Nah, saya baca di jilid 1, halaman 324, diterangkan tentang adab. Jadi adab ini jangan diremehkan. Tata krama yang tidak dipenuhi ya, tidak diikuti dengan baik. Ya. Maka di dalam kitab Ibnu Ajibah, sebelum saya mengkaji kitab ini, At-Tafsirul Musnad, di sarahnya Iqadul Himam Ibnu Ajibah ini halaman 149, kemudian di halaman 156 disebutkan di sini bahwa kalau ahluddin, ahli agama, tata keramanya adalah hifdzul ulum, menjaga ilmu, riyadhatun nufus, melatih hatinya, melatih diri, tirakat, tadibul jawareh, kemudian menanamkan tata krama pada organ-organ diri sendiri, tahdibut tiba', mendidik karakter, hifdzul hudud, menjaga batas-batas agama Islam, tarkus syahwat, menjauhi syahwat-syahwat nafsu, ijtinabus syubuhat, menjauhi perkara-perkara yang samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, musaru'ah ilal khairat, menjaga, yakni maksud kami bersegera, berlomba-lomba menunaikan amal-amal baik. Kalau ahlul khususiyah, orang-orang spesial dalam agama Islam, ini tata keramanya adalah hifdzul qulub, menjaga hati, mura'atul asrar, menjaga dalamnya hati, istiwa'us sirri wal alaniyah, lahirnya, maksud saya rahasia, yakni dalam hatinya, alaniyah, luarnya harus sama, tidak menjilat. Nah, ini diantara adab-adab yang dikemukakan. Oleh karena itu, sebagai contoh, di dalam kitab Al-Tafsirul Musnad karya Ibnu Mardaweh disebutkan di jilid 1 halaman 324, Rasulullah SAW keluar menghampiri sahabat. Ternyata sahabat ini sedang tertawa di masjid.
fil masjid wa hum yadhakun. Maka Rasulullah segera menarik selendangnya seraya bermuka yang merah, yakni Rasulullah marah dan berkata, atadhakun, apakah kalian bisa tertawa? Walam ya'tikum amanun min rabbikum, sedangkan kalian belum ada jaminan datangnya keamanan dari Tuhan kalian Allah, bi annahu qad ghafara lakum, dengan jaminan sesungguhnya Allah mengampuni, sungguh mengampuni kalian. Belum ada jaminan. Kalian kok bisa tertawa? Dan kata Rasulullah SAW, karena kalian tertawa ini, aku diturunkan ayat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah, saya ulangi, bukankah belum datang waktunya, yakni sekarang ini waktunya, bagi orang-orang yang beriman mulai khusyuk hatinya untuk mengingat Allah. Sahabat bertanya, lantas bagaimana ya Rasulullah untuk menebus kesalahan kita, untuk menebus su'ul adab kita, buruknya tata krama kita itu, tertawa-tawa tanpa mengingat apakah kita diampuni Allah atau tidak. Kata Rasulullah, tabkuna, hendaklah kalian menangis, kaqadri ma dhahiktum, seperti ukuran tertawa kalian. Luar biasa. Ini adab. Ya. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Mausu'ah Ibni Abi Dunya. Mausu'ah Ibni Abi Dunya. Kitab As-Sabru Was-Sawabu Alaih, tentang sabar dan pahala sabar, di jilid 3 halaman 315, nomor 5498. Ada ulama bernama Abdul Wahid bersama Farqad, bersama Muhammad bin Wasi, bersama Malik bin Dinar. Beliau ini ulama besar semua, berempat, ziarah pada salah satu ahul muslim, sahabat di bumi Persia. Nah, ketika melewati di sebuah daerah di lereng gunung, di kaki gunung, melewati daerah Roma Hurmuz. Kalau orang Jawa, orang Indonesia memberi nama putranya Roma Hurmuzi. Ini nama daerah, provinsi Roma Hurmuz. Roma Hurmuz itu kalau ditranslate Ram Hormuz, provinsi Khuzestan, Iran. Empat ulama ini menjumpai seorang laki-laki yang lepra, yataqattaru daman, yataqattaru qaykhan wa daman, yang menetes nanah dan darah. Kemudian salah satu dari ulama ini
ngerasani, bukan ngerasani ya, mengkritik, ya, bukan ngerasani, mengkritik orang yang lepra tadi. Kamu hendaknya masuk kota saja untuk berobat. Kota apa? Kota Roma Hormuz, Ram Hormuz, Khuzestan, Iran. Untuk berobat di sana. Supaya terobati penyakit lepra ini. Sampai nanah menetes, darah menetes. Ternyata orang ini orang yang mutawakkil ala Allah, yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan lepra. Dia makomnya ini makom ridho. Maka dia mengangkat pandangan matanya ke arah langit dan dia mengadu kepada Allah. Ilahi, wahai Tuhan kami, kata orang lepra itu. Ataita bihaulai, engkau datang dengan membawa 4 orang ini, liyuskhituni alaik, supaya aku marah dengan takdirmu. Orang-orang ini datang ke sini justru mempengaruhi aku untuk marah dengan takdirmu. Liyuskhituni alaik. Lakal karamah wal ujbah. Bagimu ya Allah kemuliaan dan ridha. Hanya karenamu ya Allah kemuliaan dan ridha. Bi alla ukhalifaka abadan. Aku berjanji tidak akan melakukan mukhalafah, berbeda dengan engkau ya Allah selamanya. Jadi ini adab dengan Allah dalam keadaan menderita dengan tingkat tinggi adab ridha, yaitu ridha dengan takdir Allah. Sampai diusulkan berobat di kota, dia menjawab, saya ini tertanam gara-gara orang-orang yang datang ini tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Nah ini memang ada adabnya orang-orang khusus, ahlul khusus ya. Nah, kemudian kalau untuk kita bukan berarti dilarang untuk berobat. Kita tawakal dengan ikhtiar, tidak dilarang untuk tadawi ya. Tadawi bagi syariat tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi adab yang ketiga dalam kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, sebuah kitab ensiklopedi tentang tokoh-tokoh wanita ahli hadis di dunia, sampai 43 jilid kitab ini ya, 43 jilid. Karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Saya baca di jilid 28. Mengenai ahli hadis wanita Zainab binti Muhammad bin Ahmad. Halaman 368. Kemudian di halaman 375 disebutkan di sini, ketika ada 2 laki-laki berjudi. 2 laki-laki berjudi dengan 2 ekor ayam jantan di Kaini pada zaman Umar. Jadi ada orang judi ayam jantan. 2 orang laki-laki yang dipakai judi juga 2 ayam jantan. Maka Umar bin Khattab memerintahkan bukan hanya menindak 2 laki-laki yang judi, tapi ayam jantan itu juga dibunuh, kata Umar bin Khattab. Fa'amara Umaru biqatlid dikah. Maka Umar memerintahkan untuk membunuh
ayam jantan ini sebagai alat perjudian. Maka ada sahabat Ansar bertanya, mengkritik kepada Umar, "Ataqtulu ummatan tusabbihu?" Apakah engkau Umar membunuh umat yang bertasbih? Ini umat bertasbih. Ayam jantan ini tidak salah. Justru binatang ini umat yang bertasbih. Kenapa harus dibunuh? Nah, ini adab. Meskipun ini menjadi alat perjudian, tapi ayamnya tidak salah, jangan dibunuh. Ini ayam bertasbih kepada Allah. Fatarokaha, maka Umar dengan adab tata krama orang yang berilmu, orang yang arif bijaksana, maka Umar mengurungkan niatnya untuk membunuh ayam jantan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.